Oke, Bapak, Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ekspresi, di mana ekspresi kita hari ini kita akan melakukan percobaan terkait dengan uji kandungan urin. Tadi sudah Bapak bagikan LKS-nya. Sebelumnya nanti Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada 33 orang yang sudah masuk. Bapak akan absen seperti biasa. Tanggal 25 hari ini. Alfitra. Alfitra ada? Ada tadi ya? Alicia. Hadir, Pak. Anindya. Hadir. Atika. Hadir, Pak. Bilkis. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Carispal. Carispal. Belum. Paris. Ada. Hadir, Pak. Gevira. Hadir, Pak. Ada. Haikal. Hadir, Pak. Ada. Indah. Hadir, Pak. Prakai Ratama. Ada, Pak. Arsultan. Ada. Arsi. Hadir, Pak. Arsi. Arsi. Belum. Miftah Alif. Miftah. Raffi Adriawan. Hadir, Pak. Rafli Gerdana. Hadir, Pak. Raihan. Raihan. Belum ada. Reka Sagala. Reka. Hadir, Pak. Hadir. Dihir baru masuk. Marisa. Hadir, Pak. Miko. Ada. Hadir, Pak. Erik Hadir. ada. Alif ada. Fitra ada ya. Raffi ada nggak? Raffi Fitra ada. Mumtaz. Hadir. Mutiara. Nadia Marwan. Pak. Nasya. Hadir, Pak. Najwa dia. Najwa. Hadir, Pak. Nyayuarda. Hadir, Pak. Putri Feriska. Hadir, Pak. Ramita Manda. Hadir, Pak. Rofik. Hadir. Sal Sadila. Ada. Fiona ada. Hadir, Pak. Ya, 34. Berarti yang nggak masuk, Om? 2. Di sini masih ada Karispal, Arsy, Miftah, Raihan. Siapa yang belum Bapak panggil? Saya 34 itu. Ini sudah 34 loh. Jumlah saya 36. Harusnya cuma 2. Oke ya, kita akan langsung. Karena terbatas suaranya, Bapak tetap menggunakan headset biar kalian terdengar. Oke, coba perhatikan. Lihat di LKS kalian itu terkait dengan uji urin. Yang nanti akan kita uji cobakan itu adalah yang pertama uji glukosa atau karbohidrat di dalam urin. Adapun nanti untuk yang pertama kita akan menggunakan Benedict ya, larutan Benedict. Kemudian nanti alat-alatnya yang akan kita gunakan itu adalah yang ada di depan, ada gelas ukur, ada ini tabung reaksi, penjepit, kemudian ada pipet tetes. Ada yang belum tahu namanya? Sudah ya?
Semuanya sudah tahu? Ini urinnya. Oke, kita akan ambil, yang pertama akan kita lakukan adalah kita mengambil urin 2 ml. Oke, kita ambil 2 ml urin. Kita samakan dengan gelas ukur. Oke, ini 2 ml. Nah, lebih ya. Kalau sudah, kita akan mengambil Benedict. Ini ya, larutan Benedictnya. Kita akan ukur 2 mili. Ini ya, ada garisnya, 1 mili, 2 mili. Kita teteskan Benedict 2 mili. Oke. Kita tuangkan ke sini. Oke, lihat warnanya menjadi seperti Benedict, sama warnanya biru. Kemudian kita akan coba langkah selanjutnya, kita akan membakar urin dan Benedict yang sudah kita campur tadi menggunakan penjepit. Kita nyalakan dulu. Oke, perhatikan arah pembakarannya itu kita jangan mengenai orang, ya. Jadi kita cari yang dia tidak ada orangnya. Ya. Kita ke sana karena di sini ada peralatan. Jadi kita arahkan di sini. Kira-kira 1 sampai 2 menit hingga dia mendidih. Ya. Jadi kita tunggu ya sampai dia mendidih. Oke ya, ini sudah mendidih, keluar buih-buihnya. Oke, hasilnya kelihatan enggak? Hasilnya warnanya apa? Warnanya apa? Bapak dekatkan. Warnanya tetap warna apa? Benedict. Berarti ini apa? Bukti bahwasanya urin yang kita cek tidak mengandung glukosa. Artinya urin yang kita tes ini, orang ini tidak mengalami kelebihan kadar gula di dalam tubuhnya. Kalau dia mengalami kelebihan kadar gula di dalam tubuhnya, maka dia akan berwarna merah bata. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah proses tadi dari awal kita mati, kemudian terakhir adalah kita tadi melakukan pembakaran. Ternyata setelah melakukan pembakaran menggunakan lampu Bunsen, hasilnya adalah urin yang kita campur dengan Benedict. Benedict tadi warnanya agak biru, ya, sedangkan urin warnanya agak kuning. Kalau kita campurkan, ada sedikit pemudaran warna biru karena ada kuning. Ternyata setelah kita bakar, nah ini ternyata tidak ada perubahan warna yang signifikan terhadap warna urin ini menjadi merah bata, menandakan bahwasanya
orang tersebut tidak mengalami diabetes mellitus ataupun diabetes insipidus yang menyebabkan urin sekunder itu dia tidak glukosa tidak ikut bersama dengan urin sesungguhnya. Oke ya, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, kita lanjut. Karena kita menggunakan 2 percobaan, ini masih 32, berarti cukup ya, cukup panjang. Nanti kita tanya jawabnya setelah kita pakai. Yang kedua, kita akan melakukan uji urin, yaitu kita melihat kandungan protein di dalam urin. Nah, sebenarnya banyak sekali urin ini bisa kita uji cobakan. Yang pertama adalah test pack. Ya, test pack. Cuma test pack itu digunakan untuk tes apa test pack? Tidak tahu test pack. Kehamilan, ya. Masih bujang, masih gadis, ada test pack di kamarnya, nah itu berbahaya. Nah ini, yang pertama test pack bisa digunakan untuk uji kehamilan. Yang kedua, urin juga bisa digunakan untuk tes penggunaan bahan-bahan narkotika. Itu juga bisa, tapi yang digunakan beda. Ini kan cuma untuk tes kadar gula dan protein, sedangkan yang lain juga bisa, tapi menggunakan indikator lain, bahan yang lain. Oke? Ya, bisa. Apa? Yang narkotika tidak bisa dites sekarang. Tidak bisa, Bapak tidak ketahuan namanya. Bapak tidak beli bahan yang digunakan untuk tes. Sama sebenarnya, tes narkoba juga bisa dilihat, tapi ingat, ini hanya uji secara kualitas. Kualitas itu artinya yang nampak saja. Secara kuantitas kita tidak bisa, karena dia harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Ini kan hanya kualitasnya saja. Oh, kualitasnya ini ada mengandung ini, sudah seperti itu saja. Sedangkan yang dia pakai kuantitas, pakai perhitungan, itu lebih canggih lagi teorinya. Tapi secara kualitas kita bisa mengetahui bahwasannya urin tersebut ada atau tidak glukosanya. Jadi bisa digunakan untuk uji narkoba, bisa digunakan untuk uji penyakit juga bisa, kadarnya juga bisa. Bahkan sekarang sudah mulai heboh, bukan heboh ya, sudah dari beberapa tahun yang lalu, ternyata urin kita ini hampir sama dengan urin sapi, itu bisa digunakan untuk bahan organik pupuk yang dia dapat meningkatkan hasil panen. Dan dia tidak merusak tekstur tanah. Berarti urea yang kita hasilkan itu lebih baik daripada pupuk urea yang kita beli dari pupuk buatan, ya, secara kimia. Tuh. Kita lanjut ya. Kita akan uji yang kedua, yaitu uji protein. Ini uji protein secara umum. Ingat ya, ada uji protein yang lain seperti albumin itu bisa diuji lagi, tapi tidak menggunakan uret. Ada beberapa bahan lain yang dia bisa digunakan. Tapi yang kita lakukan hari ini itu adalah uji protein secara umum. Tapi nantinya ketika dia berubah, ini kan diuret warnanya biru, dia birunya. Ini agak hijau yang Benedict, sedangkan yang diuret itu lebih biru keunguan. Kalau dia berubah warna menjadi ungu pekat, menandakan bahwasanya urin tersebut mengandung protein. Artinya ada kerusakan pada apa? Nefron kita, atau khususnya pada glomerulus atau filtrasi. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi, kita akan menuangkan urin sebanyak 2 mili. Ini ya, sudah kira-kira 2 mili. Kita akan ambil diuretnya, kita ganti. Ini masih yang baru. Ingat, ini sangat berpengaruh. Kalau dia habis digunakan untuk Benedict, untuk yang alat bahannya, jangan digunakan lagi untuk tes yang lain, karena berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Kita ambil 2 mili. Ingat-ingat ya, dirubah tadi ya, yang ada tetesnya tadi 15 tetes itu dirubah menjadi 2 mili. Kalau sudah, kita tuangkan.
Ini warnanya. Tadi warnanya kuning bertemu dengan biru. Akhirnya seperti ini. Kita lihat adakah warna ungu. Oke, ini sudah mulai keluar buih. Berarti sudah kita stopkan ya. Kalau kita terlalu lama nanti takutnya meletus. Ada pernah kejadian ketika dia melakukan uji ini dia meletus. Nah ini hasilnya. Hasilnya ternyata dia warnanya hampir mirip seperti urin semula. Ya, ketika kita melakukan pengamatan. Akhirnya apa? Dari kedua uji coba ini ada yang bisa menjelaskan? Nanti Bapak dekatkan, Bapak fotokan hasilnya. Ini ya, hasilnya ternyata keduanya dia menandakan bahwasanya urin yang kita amati hari ini itu ternyata tidak mengandung glukosa dan tidak mengandung protein. Oke, itu ditandakan dengan apa? Ditandakan dengan tidak adanya perubahan warna, di mana yang glukosa itu tidak berwarna merah bata, sedangkan yang protein tidak berwarna ungu ya, ungu pekat. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Jelas nggak ini warnanya? Perubahan warnanya jelas nggak? Kalau tidak, Bapak dekatkan kameranya. Ini ya. Warnanya terlihat, yang sini masih tetap hijau seperti Benedict. Yang ini berubah, tidak berwarna violet, biru ungu, tapi dia berubah seperti warna urin. Ini Warna biru itu ungu apa biru? apa? Violet itu ungu apa biru warnanya? Ini warnanya biru sedikit, ungu sedikit ya. Tuh. Tapi ternyata ketika kita panaskan, kalau dia positif, pernah kalian mengamati uji makanan sama Bulani, itu warnanya ungu ketika kita uji protein menggunakan tempe, ya warnanya berubah menjadi ungu. Nah ini kalau dia positif dia warnanya ungu juga, ungunya ungu pekat. Ya. Tapi ternyata ketika kita tes, kita panaskan, hasilnya negatif. Berarti alhamdulillah orang yang kita tes ini dalam kondisi sehat. Ya. Untuk ada tidaknya kandungan urin yang dia lolos, yang harusnya masih kita gunakan, ternyata dia lewat. Nah itu ditandakan dengan dua bahan ini, orang tersebut masih dalam kondisi sehat untuk masalah ginjalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau mau ditanyakan? Ya. Ada HIV-nya, pacak dijing nggak Pak dari? HIV beda lagi. Setiap uji itu pasti ada cairan atau reagen yang dia dapat digunakan untuk tesnya. Jadi ini kebetulan Bapak gunakan dua. Ya, gunakan dua. Tes iod juga bisa. Tes iod untuk uji kadar lemak. Nah, itu juga bisa nanti ngamatinya. Tapi untuk urin ini kita ujinya hanya dua. Sebenarnya ada lagi tapi bahannya tidak ada. Uji kadar kualitas dari urea yang pernah Bapak sampaikan kemarin, tapi itu tidak menggunakan pembakaran, dia hanya menggunakan objek gelas, kemudian kita teteskan urin, kemudian kita teteskan cairan, lupa nama cairannya, kemudian kita kering anginkan, kemudian kita amati menggunakan mikroskop. Di situ terlihat nantinya ada urea di dalam urin. Itu ada lagi yang mau ditanyakan selain COVID? Waktu masih 3 menit. Ada lagi enggak? Kelompoknya sudah di-download ya hari Senin kemarin ya. Hari ini tinggal Bapak tadi kasihkan LKPD, silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang barusan Bapak
praktekan. Nanti foto praktikum akan Bapak kirimkan ke kalian melalui Google Classroom, karena ini butuh fotonya, hasilnya. Dan sebelum berarti warnanya ini sama dengan Benedict dengan uretnya, urinnya warnanya ini. Jadi ketika dipanaskan, maka hasilnya seperti itu. Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Yang cewek belum ada suaranya, dari tadi yang cowok yang tadi. Yang cewek? Ada? Sudah paham semua? Pak, itu urin siapa, Pak? Itu urin Bapak Dewe. Ya. Tadi kan tidak jelas ya, Bapak tidak pernah uji. Bapak uji urin itu ketika Bapak kuliah. Semenjak Bapak jadi guru, Bapak tidak pernah uji urin Bapak. Tapi alhamdulillah setelah diuji lagi, alhamdulillah hasilnya negatif, jadi Bapak berani ngomong Bapak Dewe. Tadi sebenarnya ada satu lagi Bapak siapkan, Pak Andre, dari Pak Andre-nya lagi ngajar, jadi tidak sempat untuk ambil urinnya. Tuh, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tidak sampai di sesi yang kedua, karena untuk hari ini agendanya hanya untuk praktek. Ya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa hari Senin akan Bapak kasih form untuk mengumpulkan LKPD yang sudah Bapak buat. Jangan lupa kelompoknya ditulis semuanya. Itu sudah Bapak acak. Semoga bisa bekerja sama ya, cari di WA-nya. Bapak ini pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.